Ular pucuk adalah salah satu jenis ular yang sering muncul di permukiman warga. Ular ini sebenarnya ular berbisa, tetapi tidak berbahaya. Dalam bahasa Inggris, ular ini dikenal dengan nama Oriental Wee Snake atau Asian Fin Snake. Ular pucuk adalah tipikal ular pohon yang ramping dan panjang. Salah satu spesies yang paling banyak ditemukan adalah ular gadung dengan nama ilmiah Ahaetula prasina. Ular ini dinamakan ular gadung karena penampang tubuhnya yang mirip pucuk tanaman gadung, Dioscorea hispida. Panjang tubuh ular pucuk umumnya hanya sekitar 1 meter dengan panjang maksimal hingga 2 meter. Kepala ular pucuk berbentuk runcing seperti anak panah dengan mata berukuran agak besar dengan pupil horizontal. Tubuh ular pucuk dewasa berwarna hijau daun dengan tanda khas, yaitu garis kuning tipis di sepanjang pinggir tubuhnya. Namun, ketika dilahirkan, ular ini bisa bervariasi warnanya dari coklat, kuning, dan hijau. Ular pucuk banyak ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan pegunungan, hutan kering, perkebunan, sawah, hingga pohon di pinggir jalan dan taman kota. Bahkan, ular ini juga bisa ditemukan di pekarangan rumah. Sebaran ular pucuk cukup luas di Asia. Ular ini banyak ditemukan di India, China, dan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Laos, Vietnam, dan Filipina. Tahukah Anda, landak dan landak mini merupakan dua spesies yang berbeda loh. Anggapan kalau kedua binatang ini sama timbul sebab pada bagian punggungnya sama-sama dilengkapi dengan duri. Meskipun begitu, antara landak dan landak mini ternyata tak ada ikatannya satu sama lain dan memiliki perbedaan yang mencolok sekali terutama berdasarkan ciri-ciri fisik, lingkungan hidup, dan mekanisme pertahanan. Persamaan antara keduanya hanya sebatas sama-sama hewan mamalia saja. Jadi kami yakin Anda juga bakal langsung membedakan landak dan landak mini dengan mudah. Saat ini memang sedang menjadi tren tersendiri memelihara landak mini di Indonesia. Hewan yang satu ini bisa menjadi binatang peliharaan alternatif dari kucing, anjing, atau kelinci. Landak mini mempunyai mimik muka yang lucu serta menggemaskan. Anda pasti bakal langsung menyukainya dalam pandangan yang pertama. Apalagi kalau Anda sudah terbiasa memelihara hamster, maka Anda pasti akan langsung tertarik untuk memilikinya dengan segera. Perawatannya pun tak jauh berbeda kok. Cuma Anda jangan menganggap landak mini ini sama seperti landak ya. Sebab kenyataannya sangat berbeda. Kalau dalam bahasa Inggris, landak mini dikenal dengan sebutan hedgehog. Sedangkan orang Indonesia menyebutnya sebagai landak mini sebab penampilannya mirip seperti landak yaitu mempunyai duri-duri di bagian punggungnya. Tetapi landak mini sama sekali tidak termasuk salah satu jenis landak ya. Landak mini tergolong dalam keluarga Erinaceidae. Binatang ini juga biasa disebut African Pygmy Hedgehog. Jika kita pegang bagian durinya tak tajam seperti landak. Bulu landak mini ini cuma terasa kasar saja seperti bulu sikat. Namun landak mini juga memiliki kemampuan untuk menggulungkan dirinya seperti landak. Kaki seribu adalah Myriapods arthropoda dengan banyak kaki, dan mereka adalah beberapa makhluk tertua di darat, jika ada catatan fosil. Terlepas dari namanya, kaki seribu tidak memiliki 1000 kaki, rekor saat ini adalah 750. Umumnya kaki seribu memiliki 2 pasang kaki bersendi pada setiap segmen tubuh, maka kelas taksonomi mereka diberi nama Diplopoda, berarti 2 kaki. Sebagian besar spesies memakan detritus, perlahan-lahan merayap melalui serasa daun, mengurus bisnis mereka sendiri dan membela diri dengan bahan kimia berbahaya terhadap makhluk lain yang tidak keberatan mereka. Beberapa kecil, termasuk yang biasanya kita lihat di sini di Inggris, tetapi beberapa sangat besar, yang terbesar adalah kaki seribu Afrika raksasa berukuran 15 inci. Jenis kaki seribu yang saya lihat sekarang tampaknya berukuran sekitar 4-6 inci, dan sangat lucu. Kaki seribu berpunggung datar, polite smooth. Mendapatkan namanya dari perpanjangan lebar pelindung tubuh mereka yang membuat mereka tampak rata. Ada beberapa spesies serupa, dengan warna tubuh bervariasi antara kuning kusam dan coklat tua sebagai mekanisme pertahanan mereka dapat mengeluarkan cairan berbau almond, sianida, untuk mengusir predator. Katidid sering terdengar tetapi jarang terlihat, ahli kamuflase di tempat-tempat berdaun hijau atau coklat. Mereka juga dikenal sebagai jangkrik semak, dan lebih dari 6.400 spesies katidid tersebar di seluruh dunia. Terkait dengan belalang dan juga jangkrik,
Mereka dibedakan dari belalang dengan antena yang lebih panjang dan dari jangkrik dengan suara serak daripada panggilan yang jelas dan tajam. Pada beberapa spesies, warna katidid jantan selaras dengan jam siang hari daripada warna dominan sekitarnya. Di musim dingin, mereka berganti kulit menjadi coklat sedangkan di musim panas mereka menjadi hijau. Daun lebar bukan satu-satunya inang mereka, beberapa jenis hidup hampir tidak terlihat di rerumputan, dengan kepala ke bawah di tandan berumput dan hanya sayap dan kaki belakang yang menjulur seperti bilah rumput. Terutama pemakan daun, tonggeret terkadang mengunyah bunga dan bagian tanaman lainnya, tetapi mereka tidak bermasalah di kebun dan peternakan seperti banyak serangga lainnya. Kadang-kadang mereka bahkan membantu membersihkan, memakan serangga atau kutu daun yang mati. Di seluruh dunia, tonggeret secara kasar dikelompokkan ke dalam keluarga dengan nama yang menggambarkan kebiasaan mereka, panggilan tenang, habitat, padang rumput, dan penampilan, benar, salah, tongkat, berkepala kerucut, berpunggung perisai, dan bersayap punuk. Semut merupakan serangga sosial yang termasuk ke dalam ordo Hymenoptera dan famili Formicidae. Organisme ini terkenal dengan koloni dan sarang yang teratur. Semut dibagi menjadi jenis semut pekerja, prajurit, pejantan, dan ratu. Kehadiran semut pada ekosistem pertanian memiliki peranan yang kompleks. Semut memiliki fungsi ekologis dalam membantu tanaman menyebarkan benih biji untuk penyerbukan, menggemburkan tanah pertanian melalui pergerakannya di dalam tanah, menjadi predator bagi hama tanaman, dan aktivitas ekologis lain, termasuk sebagai simbion kutu daun, Falahudin, 2013. Spesies semut api, Solenopsis invicta, dilaporkan memiliki gigitan yang menyakitkan seperti api dan menyebabkan pembengkakan pada bagian tubuh yang digigit karena adanya asam format yang diproduksi oleh kantung racun. Ciri khas kehadiran koloni semut ini yaitu adanya gundukan pasir yang dibentuk sebagai sarang. Selain menyengat, semut api juga sangat agresif, terlebih jika merasa mendapat gangguan dari luar. Ratusan pekerja semut api akan berkerumun keluar dari gundukan berlari ke permukaan vertikal untuk menyengat. Ciri khas lain dari spesies ini yaitu adanya sarang gundukan di hampir semua jenis tanah, tetapi lebih menyukai area terbuka dan cerah seperti padang rumput, taman, halaman rumput, padang rumput, dan ladang yang dibudidayakan. Gundukan dapat mencapai ketinggian 18 hingga 24 inci, tergantung pada jenis tanahnya. Seringkali gundukan terletak di batang kayu yang membusuk dan di sekitar tunggul dan pohon. Koloni juga dapat terjadi di dalam atau di bawah bangunan. Satak, 2001, menyatakan bahwa sarang semut jenis ini sering ditemukan pada area yang luas termasuk tanah baik tertutup atau tidak tertutup, antara bebatuan, kayu, di antara akar tanaman dan ranting pada semak-semak atau pohon. Di Indonesia, terdapat lebih dari 10 spesies fire ant, tapi yang paling umum ditemukan biasanya dari jenis Solenopsis geminata. Semut-semut ini mampu menginjeksikan racun alkaloid dengan menggunakan sengatnya dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa serasa terbakar api. Tapi spesies ini tidak seganas spesies S. invicta, yang terkenal sangat agresif, yang berasal dari Brasil. Saat ini, semut S. invicta sudah melanda negara tetangga kita, Australia. Di Australia, jenis ini bukan asli dari benua ini tapi berasal dari Amerika Utara dan saat ini sudah menginvasi beberapa daerah di Brisbane. Untuk menangani kasus ini, di Australia telah dibentuk suatu pusat untuk pengendalian semut di Oxley, Queensland. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.